Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang sudah dilimpahkan sehingga kita bisa berkumpul pada webinar kali ini ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi pengalaman di sini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Takumi Ken. Saya seorang seller di marketplace eBay dan Etsy ya. Oke. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan saya ingin berbagi pengalaman bagaimana menjual barang atau produk kita ke luar negeri melalui marketplace internasional. Nah, mungkin sebagian besar dari kita mungkin memiliki kendala seperti berikut ya. Kita punya produk tapi bingung bagaimana agar kita bisa menjual ke luar negeri ataupun bagaimana kita mencari pembelinya gitu ya. Nah, belum lagi aturan-aturan atau birokrasi terkait pengiriman ke luar negeri ataupun izin barang produk yang akan kita jual atau kita kirim. Nah, kendala-kendala seperti itulah yang dulu saya alami sehingga saya kebingungan dan nggak ngerti gimana caranya agar produk saya bisa dijual ke luar negeri. Nah, sampai akhirnya saya ketemu marketplace internasional yang akhirnya membuka jalan saya untuk menjual produk-produk saya ke luar negeri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan memperkenalkan ada dua marketplace luar negeri yang cukup besar saat ini, yang sangat cocok untuk memulai memperkenalkan atau menjual produk kita ke luar negeri ya. Nah, saya di sini akan memilih eBay dan Etsy ya. Dan saya juga akan sedikit memperkenalkan masing-masing marketplace tersebut secara umum. Oke, yang pertama ada eBay. eBay di sini merupakan adalah marketplace internasional yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia melakukan jual dan beli berbagai barang dan jasa. eBay adalah tempat berjualan online yang targetnya adalah pasar internasional, yang artinya produk milik kita dapat dibeli oleh siapapun dan dari belahan negara manapun. Nah, pembeli bisa datang dari Amerika, Kanada, atau negara-negara manapun karena eBay adalah pasar global. Jadi potensi pasarnya sangat besar. Lalu produk apa saja sih yang bisa dijual di eBay ya? Sebenarnya kita bisa menjual produk apa saja di marketplace ini ya, kecuali barang-barang terlarang ya tentunya. Tapi saya coba kategorikan dalam beberapa kelompok produk-produk apa saja yang bisa kita jual di eBay ya. Nah, di sini contohnya kayak kita bisa berjualan pakaian, aksesoris, kosmetik, produk-produk minuman, perhiasan, herbal dan rempah-rempah, perlengkapan bayi, ataupun barang-barang otomotif ya. Nah, saya ada sedikit saran untuk kalian yang mau berjualan di eBay, carilah produk-produk yang di negara lain itu nggak ada atau jarang ya. Intinya adalah barang-barang khas negara kita ya. Karena itu banyak dicari dari negara-negara di luar negara Indonesia. Saya ambil contoh di eBay itu banyak dari seller Indonesia itu kayak berjualan tempe, bumbu rendang atau rempah-rempah khas Indonesia. Karena di luar negeri itu kan kayak barang-barang tersebut kan jarang ya, kadang malah nggak ada. Nah, itu adalah barang-barang yang seperti itu banyak dicari oleh buyer-buyer dari luar negeri. Nah,
Tapi tidak menutup kemungkinan ya barang-barang atau produk lain yang dijual dari Indonesia bisa laris juga di pasaran luar negeri ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa juga langsung buka aja websitenya di ib.com untuk melihat produk-produk apa saja yang bisa dijual di sana. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ada namanya Etsy. Berbeda dengan eBay ya, Etsy ini adalah marketplace dari Amerika yang berfokus pada barang-barang buatan tangan, barang-barang antik dan perlengkapan kerajinan. Jadi di apa namanya dikategorikan dalam 3 kategori tadi. Nah, kalau di eBay kita bisa menjual produk apa saja, sedangkan di Etsy difokuskan 3 kategori itu ya. Yang pertama adalah buatan tangan, barang antik atau vintage, dan perlengkapan kerajinan atau art supplies. Nah, marketplace ini sangat cocok ya buat UMKM yang basicnya produk-produk kerajinan tangan dengan kuantiti yang kecil ya. Nah, dan berikut ini adalah contoh-contoh produk yang bisa dijual di Etsy, dan tentunya ini semua adalah haruslah handmade ya, buatan tangan. Etsy melarang apa tuh produk yang buatan pabrikan ya. Nah, kalau ada pelanggar seperti itu biasanya langsung disuspend itu akunnya. Nah, nah, berikutnya adalah contoh-contoh produk yang bisa dijual di Etsy ya. Saya akan coba share langsung ke bentar. Oke. Coba saya akan share. Nah, berikutnya adalah produk-produk yang bisa dijual di Etsy ya. Ini adalah kategori perhiasan dan aksesoris. Nah, kalian bisa coba lihat produk-produknya seperti ini. Dan tentu saja seperti yang saya bilang tadi, ini semua adalah produk handmade atau buatan tangan ya. Seperti ini ada gelang, kalung, cincin. Nah, seperti ini yang bisa kita jual di Etsy dengan kategori perhiasan dan aksesoris. Nah, selanjutnya ada kategori pakaian dan sepatu. Nah, ini juga bisa dijual di Etsy ya. Nah, kembali lagi tentu saja ini adalah handmade bukan pabrikan. Kenapa banyak orang Amerika tuh suka sekali dengan namanya barang-barang handmade ya? Karena unik, limited ya, dan benar-benar sentuhan tangan ya. Karena itu yang membuat kebanyakan orang Amerika itu suka sekali dengan produk-produk handmade. Oke, seperti ini contohnya untuk kategori pakaian dan sepatu. Selanjutnya kita juga bisa menjual di kategori home and living ya, bisa home decor, apa namanya, dekorasi rumah, poster segala macam seperti ini. Seperti ini contoh-contohnya untuk kategori home and living. Seperti ini. Nah, oke, seperti ini contohnya. Terus juga kita bisa untuk di Etsy ini kita bisa menjual perlengkapan pernikahan dan pesta. Ini juga paling banyak dicari di Etsy ya. Kayak undangan, buat souvenirnya, buat apa namanya cincin tunangannya seperti ini. Nah, apa namanya di Etsy itu kita juga bisa menjual barang digital ya. Contohnya kayak undangan digital ya. Ini juga bisa kita jual di Etsy ya. Selain barang fisik, kita di Etsy itu boleh menjual barang-barang digital, desain seperti itu.
Nah, selanjutnya di kategori toys and entertain, mainan dan untuk pelengkap hiburan. Seperti ini contohnya. Ini lebih banyak, lebih kayak ke home decor juga ya. Seperti ini. Nah, ini semua juga adalah kategorinya adalah handmade ya, buatan tangan. Oke, selanjutnya ini ada kategori seni dan koleksi. Kita bisa berjualan bagi mungkin seniman atau ini ya yang suka melukis atau yang ini, kita juga bisa menjualnya di Etsy ya. Ini ada lukisan. Lukisan bisa fisik maupun digital, kita bisa menjualnya di Etsy. Seperti ini. Terus selanjutnya ada perlengkapan kerajinan. Nah, kalau untuk kategori ini kita bisa menjualnya untuk barang-barang buatan pabrik ya. Nah, untuk craft supplies ini kita bisa menjual barang-barang dari buatan pabrik. Kecuali udah barang jadi ya, jadi finish product itu nggak boleh. Kalau untuk supplies-nya atau bahan bakunya kita boleh menjual barang-barang buatan pabrikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di Etsy kategorinya adalah vintage atau barang-barang antik. Nah, di Etsy sendiri memberlakukan aturan produk tersebut untuk dijual di kategori handmade haruslah berusia minimal 20 tahun agar bisa dikatakan vintage atau antik ya. Nah, seperti ini juga paling banyak dicari oleh bayi-bayi dari luar negeri sana ya. Bisa koin atau buku-buku. Pakaian pun yang vintage, pakaian bekas pun yang vintage pun ternyata juga laku di pasaran luar negeri sana dan banyak yang mencari ya. Ini perhiasan gitu. Oke. Nah, seperti itu tadi contoh-contoh barang-barang jenis yang bisa kita jual di Etsy ya. Oke. Nah, setelah kita tadi bahas contoh-contoh barang apa saja yang bisa kita jual, nah selanjutnya saya ingin membahas sedikit profil seller dari Indonesia dengan harapan semoga bisa memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua ya. Saya ambilkan beberapa contoh top seller dari Indonesia yang berjualan di Etsy ya. Di sini ada namanya Petra Studio Art. Dia ini berjualan barang-barang digital. Saya akan coba share apa namanya tokonya. Nah, Petra Studio Art ini berjualan barang-barang digital ya. Dia berlokasi di Surabaya. Di Etsy dia sudah menjual lebih dari 50 ribuan penjualan. Barang-barangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Bagi yang suka desain atau desain grafis, nah kalian juga bisa menjual produk-produk kalian di Etsy ya. Dan potensinya juga cukup besar ya pasarnya. Ini bisa menjual 50 ribuan lebih ya. Nah, dia rata-rata jualan dengan harga 50 40 ribuan atau sekitar $2 ya. Misalnya kalau kita kalikan 50 ribu sel kali sekitar $2 ya. Berarti dia selama berjualan di Etsy dia sudah mendapatkan omset sekitar semiliaran lebih ya. Ini potensi yang sangat luar biasa sekali ya.
apa namanya pasar untuk luar negeri ini ya. Ya, jadi Oke. ini yang dijual desainnya ya, Mas ya? Ya, bisa Oh, desainnya. Jadi bisa langsung mereka print sendiri. Mereka kalau untuk digital ini lebih enak sekali karena kita nggak ada namanya pengiriman, nggak ada proses ngirim, nggak usah bayar kurir. Ini benar-benar enak banget jualan digital ya. Karena pembeli ketika udah bayar, mereka langsung download aja gitu, udah. bisa buat apa logo-logonya produknya dia, Iya, buat kafe gitu ya. iya betul. Itu benar-benar paling enak tuh jualan digital untuk ke luar negeri ya, karena nggak harus ngurusin pengiriman gitu. Nah, selanjutnya saya ingin apa namanya seller salah kedua yaitu namanya Pamela Hati. Nah, dia juga dari Indonesia. Dia berjualan perhiasan. Nah, tentu saja ini adalah handmade ya, buatan tangan ya, bukan pabrikan. Nah, ini juga malah lebih gede lagi. Dia penjualannya sudah 60 ribuan lebih. Dengan rata-rata jualannya adalah 400-500 ribuan per item. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Nah, 500-400 ribuan kalau kita rupiah sekitar 30 dolaran lah. Misalnya kita kali dia sudah menjual sekitar 60 ribuan sales kali 30 dolar. Nah, totalnya sudah hampir gila ya, hampir 25 miliaran lebih dia hanya berjualan produk-produk handmade di Etsy. Potensi yang sangat besar sekali nih di sini. Oke. Produk-produk seperti ini dia lebih banyak bikin cincin. Ini dari Indonesia ya, ini seller dari Indonesia juga. Cuma dia nggak menyantumkan lokasi kotanya. Oke. Nah, selanjutnya profil seller selanjutnya saya ingin bahas. Nah, ini adalah Parasit House. Dia berada di Bali. Dia menjual kerajinan yang terbuat dari kayu ya. Ini biasa buat hiasan di rumah seperti itu. Nah, ini juga banyak sekali apa namanya orang-orang luar negeri sana eh, apa namanya tertarik dengan produk-produk seperti ini. Oke, ini untuk apa namanya profil seller dari Indonesia Parasit House. Oke. Nah, nggak afdol juga kalau saya nggak share toko saya juga ya. Walaupun mungkin nggak se-wow buat profil seller tadi ya. Tapi bagi saya ini adalah toko saya di Etsy, namanya sama ya, Takumiken. Saya berjualan produk-produk kerajinan tangan seperti ini terbuat dari clay. Walaupun salesnya nggak sebanyak profil seller tadi, tapi bagi saya ini untuk sekedar sampingan sudah cukup lumayan banget lah ya. Karena kadang juga bisa melebihi pendapatan saya, gaji bulanan saya ya. Karena potensi apa di sini untuk pasar kita sangat luas sekali. Karena pembelinya ternyata nggak hanya dari Amerika ya. Saya sudah hampir benua Amerika tentu saja pengiriman, terus Eropa juga itu lumayan banyak juga pembeli dari sana. Inggris, Italia, Prancis, Jerman itu juga ternyata banyak juga yang apa namanya akses akun Etsy untuk membeli barang-barang antik atau barang-barang limited ya gitu. Nah, seperti ini adalah toko saya. Itu ada Ghostbuster kayak gitu-gitu berarti ada ngurus lisensinya juga. Nah itu dia apa namanya di Etsy itu kadang strict banget dengan namanya copyright ya. Tapi ada beberapa produk yang memang itu memang produk-produk copyright ya, apa namanya hak cipta. Tapi eh, ada beberapa yang memang masih kayak di itu loh, apa ya udah nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi ada juga
perusahaan gede yang strict dengan copyright mereka biasanya langsung dapat teguran kalau kita menjual produk-produk yang apa ya terkait dengan produk mereka lah. Contohnya Disney. Di Etsy itu sangat strict banget dengan kita jualan produk-produk mereka, kayak kita jualan tokohnya Mickey Mouse gitu. Itu pasti akan dapat teguran atau langsung aja di take down nama ini karena tapi ada beberapa juga yang mereka masih apa ya masih mengabaikan lah nggak apa-apa ini kan kayak fan art lah apa namanya produk-produk buatan tangan tuh nggak akan kuantitinya nggak akan sebanyak buatan pabrikan lah jadi beberapa yang masih ya sudahlah nggak apa-apa nggak gitu karena selama ini aku juga belum pernah dapat teguran sih tapi ada beberapa juga teman-teman yang dapat teguran dengan menjual produk-produk yang memang apa ya pemilik lisensinya juga sangat ketat gitu. Nah, itu mungkin masih jadi kendala ya di sini kan. Ada yang longgar, ada yang strict banget gitu. Ya sebenarnya kayak untung-untungan lah. Tapi lebih bagus kalau kita bikin produk yang memang apa ya buat desain kita apa namanya karya kita sendiri gitu tanpa mencontek ataupun lisensi produk orang lain itu lebih bagus lagi itu. Seperti itu. Sampai berapa omsetnya ini per bulan potensinya? Kalau pengalamannya Mas Ken. Oke, Tadi kan bentar. melebihi ini gaji bulanan kan? Ya, saya coba bentar ya. Oke. Saya coba show. Oke, bentar. Mana tadi? Oke, masih opening. Oke, Begini bentar. nih mengirimnya bagaimana ya, Mas Ken? Ya, nanti saya akan juga sempat singgung masalah pengiriman juga. Oh, oke. Oke, siap-siap. Biar di sini ada gambaran bagaimana menjualnya, bagaimana mengirimnya, apa yang perlu dokumen atau yang enggak, ya gitu. Nanti akan saya coba. Nanti masih lama nggak terbuka. Ya, kalau saya ngelihat laporan dari penjualan sih selama dari Januari sampai Agustus ini omset saya udah hampir 150 jutaan ya. Wow. Dengan apa namanya marginnya hampir 80 sampai 90%. Karena kalau kategori handmade kayak gini kan apa ya modal itu bisa sekecil-kecilnya asal kita kreatif. Nah, itu kita Waktunya bisa lama. jual dengan harga yang sangat-sangat maksimal, bisa 230% dari modal. Tapi waktunya lama memang ya. Ya, Karena mungkin memang namanya handmade kerja-kerja mungkin kreatif ya. ya butuh waktu ya. Tapi apa namanya? Ya itu sebanding dengan keuntungan yang bisa kita dapat sih, bisa ratusan persen inilah dari modal yang kita keluarkan. Untuk satu desain itu dibatasi nggak sampai berapa pembeli gitu? Enggak, Biar eksklusif. Oh enggak ya? ya ada yang dibatasin karena eksklusif biar limited ya. Tapi ada juga yang itu biasanya harganya lebih mahal. Saya pernah ngeliat-liat di kalau yang kita bisa apa jual tanpa batas ya, misalnya kayak kita kasih harga $2 itu kalau produk-produk desain, nah itu bisa kita jual nggak tanpa terbatas. Tapi kalau yang kayak limited, nah kita biasanya kita naikin harganya bisa $50 atau 70. Nah itu hanya terbatas mungkin hanya maksimal sampai 100 pieces atau 50 pieces kayak gitu. Tapi di Etsy sendiri nggak ada aturan kita batasin harus berapa gitu. Kita bisa menjual berapapun sih. Itu tergantung dari kitanya aja sih. Mau eksklusif kita kasih limited berapa pieces ataupun ya selakunya lah mau 1.000.000 kali sales pun juga nggak masalah kayak gitu. Oke.
Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini seperti yang Ibu tadi sempat singgung. Nah, setelah kita bahas produk dan para penjualnya ya. Nah, di sini juga saya sedikit membahas bagaimana pengiriman barang ke luar negeri. Biar kita ada gambaran juga ya, bagaimana ngirim sih produk ke luar negeri itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya sama sih seperti pada marketplace lokal pada umumnya. Ketika kita ada penjualan di toko kita, ya kita siapin paketnya, kita packing, kemudian kita pergi ke jasa pengiriman yang melayani pengiriman ke luar negeri, kita bayar, udah deh kayak gitu. Kita nunggu, kita dapat nomor trackingnya, kita update di marketplace-nya, gitu. Kita nunggu sampai apa namanya barang terkirim. Nah, enaknya kita berjualan di marketplace luar negeri, kita bisa mendapatkan uang itu di muka ya, karena pembeli ketika bayar, pembayaran di verified udah oke, sukses. Nah, uang itu langsung masuk ke rekening kita loh. Beda dengan marketplace lokal ya, sebelum barang itu terdelivery, kita nggak akan dapatkan uang dari pembeli ya. Nah, kalau di marketplace luar negeri ini kita enaknya kita bisa dapat uang duluan gitu loh. Walaupun barangnya masih dalam proses packing ataupun baru proses pengiriman gitu. Bedanya seperti itu. Enaknya. Nah, di sini saya sedikit memberikan contoh jasa-jasa pengiriman yang melayani pengiriman ke luar negeri. Nah, saya ambil contoh ya, kayak DHL, FedEx, TNT itu yang pengiriman besar yang sudah umum kita kenal ya. Tapi untuk harga emang lumayan ya. Ini kalau saya sebut ini adalah kelas-kelas premium ya, karena harganya lumayan untuk pengiriman. Nah, untuk kelas ekonomi yang biasa saya gunakan Pos Indonesia ataupun Kurasi ya, karena ini harganya lebih hampir setengahnya lah kalau pakai DHL atau FedEx ya, ataupun TNT. Nah, untuk barang-barang yang seperti yang saya singgung di atas ya, yang kayak seller tadi, barang-barang tersebut tidaklah memerlukan izin khusus ya. Jadi seperti kita kayak kirim biasa aja lah, kita packing, kita kirim ke ini, nah tanpa dokumen-dokumen khusus ya. Karena jumlahnya, kuantitinya kan juga nggak terlalu banyak ya. Nah itu nggak memerlukan izin khusus ya. Namun ada beberapa produk yang memang harus melampirkan dokumen khusus ya. Seperti contohnya itu kalau kita ngirim produk makanan, tanaman, nah itu kita diminta ada namanya lampiran dokumen lah ya. Nah, biasanya nanti kalau kita ngirim barang kayak makanan atau tanaman, nanti pihak jasa pengiriman akan menanyakan atau memberitahu untuk produk ini haruslah melampirkan dokumen ini. Nah, enaknya biasanya yang sepengalaman saya, pihak jasa ekspedisi akan memberitahukan ya, atau kayak memandu lah, untuk produk ini kita butuh dokumen ini, produk ini butuh dokumen ini. Nah, mereka juga kadang memberi bantuan kayak ngurusin surat-suratnya apa yang perlu kalau emang butuh kan izin khusus seperti itu. Nah, untuk yang produk-produk yang saya jual kebetulan tidak ada memerlukan izin khusus. Jadi ya sudah, kita ada yang beli, packing, kirim gitu aja sih, enak tanpa ngurus dokumen atau izin-izin lainnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah selanjutnya adalah pendaftaran dan apa saja yang perlu disiapin ya. Setelah kita tadi ada bayangan produk-produk apa saja yang bisa kita jual dan cara mengirim barang, langkah selanjutnya adalah pendaftarannya atau membuat akun ya. Namun sebelum melakukan pendaftaran ada beberapa hal yang perlu kita siapin. Nah, kayaknya hampir semua marketplace luar negeri butuh beberapa dokumen yang harus kita siapin ya untuk verifikasi. Biasanya seperti itu. Nah, contohnya apabila kita membuat akun di eBay atau mau berjualan di eBay, hal yang pertama yang perlu disiapin adalah akun Payoneer. Nah,
Pioneer ini adalah nanti fungsinya sebagai rekening saat kita menerima pembayaran saat ada penjualan gitu. Jadi ketika ada terjadi transaksi uang pembelian itu akan masuk ke rekening kita, ke rekening Pioneer tadi, karena IB udah bekerja sama dengan Pioneer tadi. Nah, dan Pioneer ini akan terhubung dengan bank lokal kita. Nah, kita bisa misalnya ada dana masuk ke Pioneer, kita bisa juga langsung ke withdraw ke bank lokal kita, misalnya BCA, Mandiri atau BRI seperti itu. Dan untuk membuat akun Pioneer ini yang perlu disiapkan adalah data diri. Data diri bisa SIM ataupun KTP ya. Nah, kemudian adalah dokumen untuk verifikasi alamat. Ini bisa menggunakan kayak rekening koran, tagihan listrik atau PAM yang di dokumen itu terdapat alamat lengkap kita sesuai dengan KTP ya. Nah, itu untuk proses verifikasi ya, biar nggak ada namanya nanti penipuan atau ini karena data nggak valid. Nah, itu untuk proteksi itu juga sih. Ya. Seperti itu. Nah, untuk sedangkan untuk membuat akun di Etsy ini sebenarnya rada-rada rumit ya, berbeda dengan eBay karena ada beberapa yang persyaratan yang lebih ya dibutuhin. Nah, sedangkan untuk yang Etsy ini sama, kita butuh data diri juga ya, kayak SIM, KTP, gitu. Kemudian data rekening bank. Nah, rekening bank ini nanti gunanya untuk menerima pembayaran dari penjualan. Nah, kalau di eBay tadi kan kita ada pihak namanya Pioneer ya. Kalau di Etsy ini kita bisa langsung terhubung dengan rekening bank lokal kita. Nah, enaknya di situ. Kemudian ada kita Nah, untuk di Etsy kita harus punya juga namanya kartu kredit ya. Nah, kartu kredit ini buat apa? Fungsinya adalah untuk menerima tagihan dari Etsy. Karena berjualan di Etsy ini kita dikenain biaya 0,2 dolar atau sekitar 280-an per listing produk ya, atau kita per display produk. Nah, dan itu berlaku selama 4 bulan untuk setiap display produk itu. Nah, setelah semua data-data tadi disiapin, kita bisa membuka akun di Etsy dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di websitenya masing-masing ya. Tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, apa yang perlu diisi, apa yang perlu disubmit, lampirkan dokumennya kayak gitu. Seperti itu aja sih. Nah, segitu dulu mungkin ya sharing dari saya. Semoga memberi inspirasi atau motivasi buat yang hadir untuk dalam webinar kali ini, yang ingin menjual produknya ke luar negeri ya. Ya, makasih Pak